Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran Alfiah bin Malik Taudhih wa Bayan. Kita masih di pembahasan af'al at-tafdil. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Ibnu Malik rahimahullah wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima. Baik, ini berikutnya lagi terkait dengan pembahasan af'al tafdil. Kata beliau wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima. Jika, yaitu apabila maksudnya adalah menanyakan tentang lafaz yang datang setelah min. Jadi jika kata yang lafaz datang setelah min itu tujuannya adalah mustafhiman, untuk menanyakannya. Kan ada setelah min bukan untuk bertanya, tapi untuk menyatakan Zaid afdal min. Bukan bertanya, tapi pernyataan. Tapi sekarang jika setelah min itu maksudnya adalah mustafhiman, untuk bertanya, yang dimaksudkan falahuma kun abadan muqaddima, maka untuk keduanya yaitu min dan yang dijer setelahnya harus dikedepankan selama-lamanya. Itu kalau tujuannya bertanya. Tujuannya apa? Bertanya. Ini hukum lain ini, ya, hukum lain. Jadi satu-satunya wajib dikedepankan yang diutamakan itu yang dijar dengan min kalau tujuannya adalah bertanya. Asalnya min dan yang diajar itu selalu setelah isim tabdil. Selalu setelah isim tabdil. Kalau tujuannya bertanya dikedepankan karena istifham wajib dikedepankan. Terus Qala syarih Sa'id ibn Abdul Hadi al-Yafi'i Abu Muhammad min al-jarrah bil maqduri qad tadkhulu ala istifhamin aw ala ma udhifa ila al-istifham fa in dakhalat ala wahidin minhuma fatataqaddamu wujuban li anna laha as-sadarah. Ini kalau ini jelas tak? Min jar yang menjar yang diutamakan kadang masuk atas istifham atau masuk kepada yang diidopakan pada istifham. Ya, masuk kepada istifham langsung, kadang juga masuk yang diidopakan pada istifham. Kalau masuk pada salah satu dari keduanya, maka dikedepankan secara wajib karena namanya istifham memiliki hak di mana? Di awal. Terus Qala an-Nazim rahimahullah kamithli mimman anta khairun walada ikhbari lit-taqdim nazran warada. baik. Ini bait syair berikutnya lagi. Kamithli mimman. Contohnya tadi, ini sebenarnya lanjutan dari 502. Kamithli mimman anta khairun, kan khairun asalnya kan khairun mimman anta. Dah? Yang dijar dengan min. Mimman anta khair walada ikhbarini taqdimu nazrun waroda. Dan ketika dia menjadi kalimat khobariyah, kan kalau istifhamnya kan insya'iyah. Tapi ketika dia menjadi khobariyah, maka jarang sekali dikedepankan. Artinya ada tapi jarang sekali. Terus Qala syarih mimman anta khairun asluhu anta khairun mimman alladhi dakhalat alayhi min istifhamun walidhalika qaddima. ووافق الناظم رحمه الله على هذا التمثيل جماعة من النحاة. قال أبو حيان رحمه الله وينبغي أن ينبه على أنه أي الاستفهام يسبق أيضا ما أفعل خبر له. وانتقد آخرون فقد مثل ابن هشام رحمه الله في الأوضح بأنت ممن أفضل وأنت من غلام من أفضل. قال الأزهري رحمه الله وتمثيل الموضح لابن هشام أحسن من تمثيل الناظم لأنه يلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي لأن المبتدأ أجنبي من الخبر فليس معمولا له على الصحيح. ولد إخبار التقديم نزر ورد أي في الإخبار قدم قليلا أي قدم المجرور بمن على التقدير قليلا.
والأصل أنه لا يتقدم لأن أفعل التفضيل لا يتصرف فلا يثنى ولا يجمع غالبا ولا يتقدم عليه معموله أيضا، ولأن معمول أفعال التفضيل بمنزلة المضاف إليه من المضاف ولا يجوز تقديمه عليه، والجمهور على أن التقديم الذي ورد ضرورة. قال الشاعر: فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. أصل الكلام بل ما زودت أطيب منه، فقدم الجار والمجرور ضرورة. قال الشاعر: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. أصل الكلام فأسماء أملح من تلك الضعينة. Baik. Kata beliau, mimman anta khair, asalnya adalah anta khairun mimman. Itu asalnya tak? Falladhi dakhalat alaihi min istifham walidzalika quddima. Jelas ini kan? Dimasuki oleh min itu istifham, man. Maka dikedepankan. Wa wafaqana bima rahimahullah ala hadza tamthil jama'atun minan nuha. Sekelompok dari ahli nahwu bersesuaian menyepakati An-Nadhim Ibnu Malik dalam contoh ini. Berkata Abu Hayyan, wayam bagi ayyunabbah, sepantasnya untuk diingatkan ala annahu ay al-istifham, bahasanya ay istifham, ala annahu ay al-istifham yasbiqu aidan mimma af'al khairun lahu. Dia mendahului juga apa yang merupakan af'al yang khobarun lahu, sebagai khobar untuknya. Diingatkan juga artinya sama. Kalau af'al itu sebagai khobarnya nanti ayu istifham, dia juga dikedepankan. Sebagai khobarnya af'al tafdil, dia juga dikedepankan. Intinya kesimpulan dari Abu Hayyan, ya, bahwa pokoknya mau jadi khobar atau mau jadi yang diutamakan dengan min nanti itu adalah isim istifham, jadi khobarnya atau jadi naat nanti, atau dia menjadi hal, kan banyak hal nanti itu setelahnya. Setelah nakirah bisa jadi naat, kalau di jar majrur. Pokoknya apapun nanti kalau dia isim istifham dijar dengan min setelah isim tafdil, itu semua dikedepankan. Apakah dia jadi khobar berupa dhoroh, khobar berupa jar majrur, atau bukan menjadi khobar, atau bukan menjadi khobar. Jadi Abu Hayyan ini berarti sesuai dengan Ibnu Malik, ya, sesuai dengan Ibnu Malik pendapatnya, karena bisa dikedepankan intinya, kan dia bilang sepantasnya untuk diingatkan bahwasannya itu ayat istifham, yaitu istifham itu yasbiqu aidan, ya, ma af'al khabarun lahu, mendahului juga dia ma'af'al yang sebagai khobar untuknya. Ini kalau kita melihatkan isim tafdil yang dia bahas, tapi kayaknya ma'af'al ini kan bisa dimasukkan di pembahasan apa? Fi'il ta'ajjub. Nah, Abu Hayyan mengatakan berarti kalau kita masukkan fi'il ta'ajjub, berarti ta'ajjub juga khobarnya boleh dikedepankan. Ma'af'al. Kan Zaidun ma'af'al. Iya, ma'af'al Zaidun, ma'af'al Zaidan, ma'af'al Zaidan. Iya. Ini pembahasan umum, mau di fi'il ta'ajub atau fi'il tafdil boleh, yang penting dia apa? Istifham. Yang penting dia isim istifham. Iya. Tapi wan taqadahu akharun. Masalahnya ulama bahasa yang lain mengkritiknya. Paham kan? Ulama bahasa lain mengkritiknya. Faqad matsala Ibnu Hisham fil Awdah. Ibnu Hisham termasuk yang mengkritiknya. Beliau telah mencontohkan di kitab Awdah Al-Masalik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, bi anta mimman afdal. Anta min gulami man afdal. Tetap biasa. Tidak dikedepankan. Maksudnya begitu. Paham tak? Tidak dikedepankan, yang dijar dengan siapa? Min. Contoh pertama, anta mimman afdal. Anta min gulami man afdal. Kenapa dua contoh itu? Itu yang dia langsung menjer min, atau menjer yang mudhaf kepada menjer isim istifham, atau mudhaf kepada yang isim
istifham. Contoh Ibn Hisham seperti itu. Qala al-Azhari, berkata al-Azhari, wa tamthilul muwaddih, pencontohan pensyarah Ibn Hisham ahsan, lebih bagus. Min tamthilin nadim, daripada pencontohnya nadim. Siapa itu? Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik menguatkan kalau yang diajari istifham wajib dikedepankan. Kalau Ibn Hisham tidak. Dikritik. Namanya ada isim tabdil, kemudian setelahnya ada dijar dengan min, tidak boleh dikedepankan. Tidak boleh dikedepankan. Al-Azhari menguatkan Ibn Hisham. Li'annahu yalzamul fasal bainal amil wa ma'mulihi bi ajnabi. Alasannya, karena akan mengharuskan dipisahkan antara amil dan ma'mulnya dengan ajnabi, dengan sesuatu yang lain. Tahu ajnabi itu orang lain yang bukan mahramnya. Itu kalau dibilang ajnabi. Ada paham kan? Siapa ma'mulnya setelahnya? Siapa amilnya? Siapa amilnya yang masuk min? Ya isim tabdil. Paham kan? Isim tabdil akan dipisahkan oleh mubtada. Kan antum bilang begini, Zaidun afdal min Amr, misal begitu. Kalau antum katakan min itu dikedepankan pada Zaid, berarti kan antara amil afdal dipisahkan dengan siapa? Ma'mulnya jar majrur. Oleh siapa? Ajnabi. Siapa itu? Zaid. Misal contohnya begitu, paham kan? Ini tidak boleh katanya. Tidak boleh. Makanya ma'mul isim tabdil tidak boleh di depan apapun itu. Ma'mul isim tabdil tidak boleh di depan apapun itu. Iya, biar istifham. Biar apa? Istifham. Li'annal mubtada ajnabi minal khobar. Karena mubtada itu ajnabi dari khobar kan. Falaisa ma'mulan lahu, maka bukan ma'mul darinya ala sahih. Menurut pendapat yang kuat. Iya, cuman pendapat setelahnya walada ihbarin at-taqdimu nazrun waroda, dan ketika dia menjadi khobar dikedepankan itu jarang terjadi, yaitu fil ikhbari kuddima qalilan, pada kalimat khobariyah dikedepankan itu sedikit, wa kuddimal majrur ay kuddima al majrur bimin ala tabdil qalila, yaitu dikedepankan yang dijar dengan min itu sedikit sekali. Wal aslu annahu la yuqaddam, asalnya tidak dikedepankan, li'anna af'al tabdil, karena af'al tabdil la yutasarrafu, fala ndak diubah, fala yusanna wala yujma' ghaliba, ya kan? Dia ndak ditasrif, ndak dimusanakan, ndak dijamak kebanyakannya. Wala yataqaddam alaihi ma'muluhu aidha, maka ma'mulnya juga tidak dikedepankan. Ma'mulnya juga tidak dikedepankan. Li'anna ma'mul af'al tabdil bimanzilatil mudhaf ilaihi minal mudhaf. Karena ma'mulnya isim tabdil sama dengan mudhaf ilaihi dari mudhaf. Boleh enggak susunan mudhaf nilai baru mudhaf? Enggak bisa, sama ini. Sebagaimana mudhaf nilai tidak bisa dikedepankan atas mudhaf, maka sama isim tabdil itu enggak boleh ia dibelakangkan dan didahulukan apa? Yang mufdal. Nah, yang dijar dengan siapa? Min, enggak bisa. Enggak bisa. Iya, ini yang belum katakan. Wala juzu taqdimu alai, enggak boleh dikedepankan atasnya. Wal jumhur ala, dan mayoritas di atas dasar pendapat anna takdim ladhi waruda darurat. Kalau ada takdim yang datang itu apa? Darurat saja. Dipahamkan? Jadi kan yang mengatakan boleh karena ada datang dalam bahasa Arab. Tapi mayoritas mengatakan apa? Darurat. Saya masalah. Itu darurat. Asalnya tidak boleh kecuali darurat. Contoh darurat. Qala syair. Faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwadat. Janan nahlu bal ma zawwadat minhu atyabu. Lihat itu. Asalnya atyabu minhu. Asalnya apa? Atyabu minhu. Tapi dikedepankan. Asul kalam bal ma zawwadat atyabu minhu. Maka dikedepankan jar majrur kan darurat. Berkata penyair. Idza sayarat asma'u yauman du'inatan. Fa asma'u min tilka du'inati amlahu. Mana itu? Min tilka du'ina amlahu. Amlahu dikedepankan. Asalnya, asal kalam fa asma'u amlahu min tilka du'ina. Ini mereka bilang apa? Darurat. Ini darurat. Terus? Qala an-nadhim rahimahullah
ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. Ini masalah dia sudah kita sebutkan ini bahkan di Mutamimah. Dia itu jarang sekali merupa dohir. Lebih banyak dia merupa apa? Domir. Makanya kata beliau warafu dohiru nazrun. Dia merupa dohir itu jarang sekali. Jarang sekali isim tabdil itu merupa dohir. Wa mata aqaba fi'lan fakathirun sabata. Dan kala isim tabdil itu menduduki kedudukan fa'il, maka sering ia merupa isim dohir. Ini pembahasan berikutnya. Kapan dia hanya merupa domir dan kapan dia bisa merupa dohir. Coba lihat ucapan penulis. قال الشارح حفظه الله أفعال التفضيل لا ينسب المفعول به. ونقل ابن هشام رحمه الله في القطر الإجماع على ذلك والخلاف حاصل. وأما الفاعل المستتر فيرفعه بالإجماع. وأما رفعه للفاعل الظاهر فقليل في غير مسألة الكحل. Kata beliau, afal tabdil tidak menasab maf'ul bih. Otomatis itu dinukil oleh Ibn Hisham di kotor nada ijma atas hal itu. Dan perselisihannya ada. Adapun fa'ilnya berupa mustatir, maka dia bisa merupanya berdasarkan juga kesepakatan. Terus, apakah bisa merupa dohir? Ini qalilun, bahkan kalau di buku-buku dasar mengatakan boleh di mas'alatul kuhul. Iya, tapi di sini ada beberapa fa'il dohir, maka sedikit pada selain mas'alatul kuhul. Karena mas'alatul kuhul dia memang merupa dohir. Selain mas'alatul kuhul, apakah juga ada? Sedikit. Terus. حكى سيبويه رحمه الله مررت بعبد الله خيرا منه أبوه ونحوه مررت برجل أفضل منه أبوه فأفضل صفة لرجل مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف ومنه جار ومجرور وأبوه فاعل لأفضل وأكثر العرب يرفعون أفضل على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر والجملة صفة لرجل. وأما إذا كانت مسألة الكحل فإنه يرفع الفاعل الظاهر كثيرا وهو المراد بقوله ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت أي متى أمكن أن يحل فعل محل أفعل تفضيل فإنه يرفع الفاعل الظاهر كثيرا وهذه هي مسألة الكحل. Kembali juga ke situ. Alhamdulillah. Afal tafdil tadi sudah dihikayatkan oleh Sibawai, marartu bi Abdillahi khairan minhu abuhu. Contohnya marartu bi rajulin afdalu minhu abuhu. Selain mas'alatul kuhul ini, jadi abuhu itu fa'ilnya khairun. Ya. Di sini. Kan bisa dia sebenarnya fa'ilnya jar majrur. Tapi di sini kita taruh fa'ilnya siapa? Khairan. Demikian pula marartu bi rajulin afdal minhu abuhu. Abu fa'ilnya afdal. Maka afdal sini sifat untuk rajul. Majrur dan tanda jarnya fathah. Kan dia mamnu' minas saraf. Minhu itu jar majrur. Dan abu fa'il afdal. Bukan fa'il jar majrur ya. Fa'ilnya siapa? Afdal. Kebanyakan orang Arab merofa afdal ala annahu khabar muqaddam. Dan abuhu mubtada muakhir. Kebanyakan mereka dia baca begini. Marartu bi rajulin afdalu minhu abu. Jadi afdalu khabar muqaddam dari siapa? Abu. Paham ini? Kebanyakan orang Arab. Iya. Wal jumlatu sifatun li rajul. Dan jumlah khobari, mubtada khobari itu sifat untuk rajul, nakira. Sifat untuk rajul yaitu nakira. Kemudian, amma in kanati mas'alatul kuhul, adapun kalau itu mas'alatul kuhul, fa innahu yarfa'ul fa'id dhahir katsira. Ya, sebenarnya biar enggak dibilang banyak karena memang cuma al-kuhul. Dia merupakan dohir kebanyakannya. Wahul muradu biqaulihi wa mata aqaba fi'lan fakathiran sabata. Kapan dia menggantikan fi'il, yaitu beramal-amalan fi'il, maka kebanyakannya ada. Yaitu kapan bisa menduduki, kapan dia fi'il menduduki kedudukan af'al tafdil, maka dia bisa merupakan fa'il dohir kebanyakannya. Dan ini adalah mas'alatul kuhul. Sebenarnya bisa langsung dikatakan begini. Dia tidak merupakan dohir kecuali mas'alatul kuhul. Kecuali dalam mas'alatul kuhul. Iya, itu inti dari pembahasan. Baik, terakhir untuk isim tabdil. ثم قال الناظم رحمه الله
كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. Contoh, bait terakhir ini hanya contoh untuk pernyataan di bait tadi yang sebelumnya. Contohnya kalan taro finnasi min rafiqin aula bihil fadlu minas siddiqi. Lihat al-fadlu itu marfu. Paham kan? Itu marfu. Siapa yang merupanya? Hah? Aula. Itu aula adalah isim tafdil. Dia bisa merupa dohir. Contoh syarah. قال الشارح حفظه الله: فأولى أفعل تفضيل يصح أن يحل محله فعل، وليس لأولى فعل من لفظها، ولكن من معناها، نحو لن ترى في الناس من رفيق يجدر به الفضل من الصديق، الفضل فاعل. Aula itu apal tafdil bisa digantikan oleh fiil tempatnya, tapi tidak ada aula itu fiilnya dari lafaznya. Aula tidak ada fiilnya kan? Aula tidak punya fiil dari lafaznya. Cuman kan kalau tidak ada lafaznya ya sudah bisa digantikan oleh fiil yang semakna dengannya. Sinonimnya. Cari sinonimnya. Contohnya langsung ditaruh sinonimnya. Lantaro finnasi min rafiqin yajaduru bih. Yajaduru itu aula. Yajaduru itu bermana apa? Aula. Ia bermana aula. Yajaduru bihil fadlu. Sekarang berarti aula bisa digantikan oleh siapa? Fi'il dah. Berarti kalau dia bisa digantikan oleh fi'il berarti dia bisa merupa dohir. Kan itu ketentuan tadi. Kalau dia bisa digantikan oleh fi'il maka dia merupa dohir. Merupa dohir. Seperti contoh ini. Fal fadlu fa'il. Terus. وضابط مسألة الكحل أن يتقدم نفي أو شبهه ثم يأتي بعد ذلك اسم جنس ثم أفعل تفضيل ثم يأتي الفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين. Ini sudah ketentuan sudah kita dapatkan dari mutammimah. Ketentuan masalatul kuhul ada penafian di awal atau syibhu yang menyerupai penafian, kemudian datang setelahnya isim jins seperti rojul, imro'ah itu namanya isim jins. Kemudian af'al tafdil setelahnya. Setelah isim jins ada af'al tafdil, Kemudian datang setelahnya fa'il yang diutamakan atas dirinya dari dua sisi. Terus تقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. Ini terus di contohnya. Kamu katakan ma ra'aitu rajulan isim jins, ada penafian ma. Kemudian setelah isim jins ada ahsan isim tabdil. Nah, fi ainihil kuhulu minhu fi aini zaidi. Contoh ini dibicarakan terus, intinya masalatul kuhul. Biar tidak ada dobitnya. Terus فأحسن أفعل تفضيل والكحل فاعل وهو مفضل على نفسه باعتبارين، فالكحل في عين زيد أحسن منه في عين غيره، وأحسن يصح أن يحل محله فعل فتقول ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. Masya Allah, selesai masalah. Iya, kata ahsan itu af'al tafdil. Kuhul itu fa'ilnya dohir, dah. Dan dia diutamakan atas dirinya dilihat dari dua sisi. Itu kuhul di matanya Zaid lebih bagus darinya. Di mata selainnya. Paham kan? Itu dilihat dari kuhulnya lebih bagus daripada kuhul lain. Dilihat dari matanya Zaid lebih bagus daripada matanya yang lain. Paham maksudnya dua sisi? Dilihat dari kuhulnya sendiri dan dilihat dari siapa? Dari matanya Zaid. Dipahamkan? Dari kuhulnya sudah berbeda, matanya juga berbeda. Karena semua mata itu tidak sama kalau ditaruh kuhul. Paham kan? Iya. Ini dilihat dari dua sisi itu. Maka kuhul di matanya Zaid lebih bagus darinya. Di mata selainnya. Darinya di mata selainnya. Nah ahsan bisa digantikan oleh fi'il tempatnya. Kamu katakan ma ra'aitu rajulan yahsunu. Jadi ahsana bisa digantikan oleh siapa? Yahsunu. Kalau ini fi'il salafatnya ya. Karena ahsan punya fi'il. Ahsan punya fi'il. Beda tadi aula. Kalau aula tidak punya fi'il. Sehingga didatangkan sinonimnya. Yahsunu fi ainihil kuhulu min fi aini Zaid. Apa tambahan faedah sebenarnya di sini? Ya kita tidak dapatkan di kotun nada sama di mutammimah. Bahkan bukan hanya itu. Ternyata di masalatul kuhul itu dia bisa merupa dohir.
kalau bisa digantikan oleh fi'il. Itu tidak ada di buku sebelum. Kan hanya dhabit toh. Sebelumnya kan fokus pada ketentuan. Nah, ada isim jins diawali oleh penafian atau serupanya. Setelahnya ada isim tafdil. Setelahnya ada yang diutamakan dilihat dari dua sisi. Tidak ada ketentuan bahwa itu isim tafdil bisa merupakan dohir kalau dia bisa digantikan oleh fi'il. Anda paham kan? Ternyata kalau tidak bisa digantikan oleh fi'il, dia hanya bisa merupakan domir. Kalau tidak bisa digantikan oleh fi'il, dia hanya bisa merupakan domir. Paham kan? Tentunya pada selain mas'alatul qaul. Misalnya gini, Zaid afdal min Ammar. Zaid afdal min Ammar. Di sini merupakan apa kira-kira? Pasti merupakan domir. Kenapa? Karena tidak ada di awal penafian dan tidak ada isim jins. Kan maksudnya begitu ini. Jadi dia itu merupakan isim dohir dengan ketentuan ini. Ada penafian di awal. Ada penafian di awal. Terus ada isim jins. Terus setelahnya ada isim tafdil. Kan begitu. Sekarang misalnya antum bilang Zaidun afdal min Amr. Pasti merupakan domir. Kenapa bisa? Tidak ada penafian. Terus ada isim jins. Kan maksudnya selesai masalah. Berarti dia merupakan dohir. Merupakan domir. Karena dia merupakan dohir, hanya satu ini. Hanya satu masalah. Itu pun satu masalah ini ada ketentuannya. Ada ketentuan. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Nah, selesai. Isim tafdil. Setelah itu kita akan kembali lagi ke nahwu tawabi. Sudah pembahasan terakhir. Tawabi. Naat atau taukid dan bada. Naat atau taukid dan bada. Nanti setelah naat atau taukid badal dia munada. Munada bab khusus lagi. Setelah itu i'rab fi'il. Mudah-mudahan insyaallah. Ada bertanya? Ramadan? Yusuf? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.